Yang kelima tadi salah satunya adalah terus-menerus memakan riba. Nah, seperti halnya Homer, riba juga kan bentuknya jadi macam-macam sekarang. Termasuk mungkin juga penggunaan bank yang konvensional. Nah, apakah ini juga termasuk di dalam kategori yang kelima tadi? Terima kasih. Baik. Iya, iya. Ini juga termasuk di dalam kategori yang kelima tadi. Iya, oke. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Termasuk di sini 7 hal yang termasuk as-sab'ul mubiqat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Hindarilah 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, di situ ada asyirku billah, syirik kepada Allah, wasihru, sihir, wa qatlun nafsi, dan membunuh orang, allati harramallahu illa bil haq, yang Allah haramkan, wa aklur riba, dan makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh zina wanita muslimah, wanita mukmin yang baik namun dalam keadaan lengah, ya. Nah, di antaranya adalah makan riba. Nah, makan riba ini termasuk bank konvensional apa tidak? Ya. Ini memang ikhtilaf di kalangan ulama. Bank konvensional itu termasuk riba atau tidak? Ya. Hanya sebagian besar ulama kita menyatakan termasuk riba. Tapi ada juga sebagian ulama menyatakan tidak. Ya, ini makanya ada hukumnya beda-beda. Ada yang haram sama sekali, ada yang termasuk syubhat. Ya, syubhat ini kan termasuk masih ya antara ya dan tidak lah gitu. Antara ya dan tidak. Ada juga yang masih menghalalkan, tapi harusnya dihindari. Lalu bagaimana keputusan kita menyikapi hal tersebut? Ya, mestinya kita harus hati-hati. Berarti begini, kita tidak menggunakan bank konvensional kecuali kepepet, kecuali dalam keadaan yang sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Makanya kita harus juga membuka bank syariah dari rekening kita. Misalnya, ini kalau saya pakai bank syariah sebenarnya masih banyak mungkin aplikasi atau fitur-fitur yang kurang lengkap, sehingga kemudian menghambat dari perjalanan kita, apalagi orang yang bisnis. Udah, untuk bank konvensional yang kita buka cuma 1 rekeningnya, dan kalau bisa rekening itu jangan banyak-banyak di situ, nanti tabungannya tuh ya kita alihkan, cari bank syariah untuk mengimbangi ini. Cari bank syariah, buka rekening itu, kalau perlu banyakin di situ saldonya gitu ya, karena itu menjadi tumpuan kita di sininya. Kita bukan berarti gini, jadi karena memang banyak ikhtilaf ulama, kita ambil ihtiyat, hati-hati. Nah, kita saat ini memang belum bisa, mungkin karena memang masih dibutuhkan, belum bisa melepaskan sama sekali. Nggak apa-apa, kita ambil 1 untuk menjalankan kekurangan ini. Tapi kita lebih fokus juga kepada bank syariah. Silahkan mau bank syariah apa, ya, mau bank syariah apa silahkan. Dan ini memang ya termasuk dari usaha kita supaya kita tidak, ya, hati-hati, supaya kita hati-hati. Kalaupun memang ini jadinya haram nantinya, kita udah usaha untuk menghindar gitu di bank konvensional ini. Ya, jadi jangan bertumpu di situ. Ya, mari kita buka juga bank syariah, cari banyak tuh. Ada bank ya BJBS, ada bank syariah Mandiri, ada bank syariah. Kalau sekarang bank syariah Indonesia ya, BSI, bank syariah Indonesia, ada bank muamalat, kita pakai. Dan alhamdulillah kalau sekarang ini untuk hal-hal yang sifatnya agama, misalnya haji itu pakainya BSI ya, pakainya BSI, jadi nyetornya di situ. Saya dulu BSM pakainya, ketika masih BSM, Bank Syariah Mandiri, nyetor haji di situ. Awalnya di Bank Mandiri, ya, karena dapat dana talangan waktu itu saya pakai. Kemudian dialihkan ke Bank Syariah Mandiri, dialihkan ke situ, kita pakai itu. Ya, jadi kita umat Islam ya harus menghidupkan bank syariah, harus dihidupkan. Siapa lagi yang mau menghidupkan bank syariah kalau bukan umat Islam? Yang nantinya kalau banyak umat Islam yang menggunakan itu, bank syariah akan semakin berkembang. Itu yang kita harapkan. Kenapa saat ini bank syariah kurang berkembang? Karena kurang didukung sama umat Islam. Ini terus terang aja saya sampaikan, kurang didukung. Ya, kebetulan saya pernah
mempelajari ini karena jurusan saya S2 ekonomi Islam. Jadi alhamdulillah ada beberapa ilmu yang saya ketahui dari dosen-dosen saya bagaimana perkembangan bank syariah di Indonesia. Nah, ini harus kita dukung bank syariah. Ya, kalau perlu seperti bank-bank di negara lain. Ya, informasi yang saya dapatkan, bank di Malaysia itu namanya Bank Berhad. Bank Berhad itu di Malaysia termasuk bank yang maju, syariah yang maju, karena banyak didukung oleh umat Islamnya. Bahkan ada non Muslim yang nabungnya di bank syariah. Ya, kalau di sana tuh di Malaysia katanya. Nah, kita juga harus mencoba untuk mendukung. Ayo kita buka sama-sama. Bank syariah harus didukung oleh umat Islam. Mungkin saat ini belum 100% menggunakan syariah karena memang masih banyak kelemahan-kelemahan. Tapi yang belum 100% ini harus didukung supaya jadi lebih maksimal. Ada satu kaidah usul fikih menyatakan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang belum bisa kita temukan secara maksimal sesuai keinginan kita, maka jangan ditinggalkan sama sekali. Harus didukung. Ya, harus didukung ini. Maka dengan ini ya, kalau memang masih ada kebutuhan kita kepada bank konvensional, silahkan, masih ada celah. Tapi kalau bisa, ya kita harus mengimbangi dengan membuka di bank syariah. Ya, ya alhamdulillah itu yang saya lakukan gitu. Karena saya juga belum bisa melepaskan diri, masih ada ikatan dengan bank konvensional, tapi saya buka di bank syariah juga untuk mengimbangi ini. Ada usaha kita di situ. Ya, begitu Pak ya.